Kembali di Perempuan Bicara, kita masih membahas soal kasus penganiayaan yang dilakukan dan sikap beringas Mario Dandi ini dipertanyakan ya, akibat salah apa ini? Salah urus, salah lingkungan, atau salah apa yang kita sedang bahas di sini? Saya mau ke Mbak Monica melihat video yang beredar di sosial media 2 menit sekian, saya juga nggak ikut untuk melihat itu ya. Itu baru beberapa detik sudah saya skip gitu karena itu terlalu sadis. Kita quoting dari Mbak Irma tadi, ada perlakuan sadisme yang dilakukan oleh seorang Mario. Mengapa bisa anak 20-21 tahun bisa melakukan hal itu, dan saya quote juga di dalam video yang memang sudah beredar juga di pemberitaan bahwa dia di dalam video itu dia mengatakan bahwa saya tidak takut jika anak orang itu sampai hilang nyawanya. Bisa seperti itu? Iya. Kalau tadi Mbak Balkis merasa mungkin sensitivitasnya ngelihat rekaman videonya sadis banget gitu ya. Kalau saya untungnya saya bisa gitu ya. Melihat durasi isi dari video tersebut ya, memang kalau dibilang di atasnya sadis mungkin apa bahasanya gitu ya Mbak ya. Nah di sini kita melihat bahwa sebenarnya di dalam kriminologi memang dijelasin kenapa sih kejahatan itu bisa terjadi gitu. Pasti ada penyebabnya. Itu yang mau kita lihat dulu. Pada dasarnya kalau kita lihat di sini perilaku yang dilakukan oleh Mario. Kita udah bisa sebut Mario ya, walaupun sebenarnya kayaknya masih M ya. Ya. Artinya kenapa sih dia bisa sampai begitu? Itu yang dipertanyakan semua pihak mungkin. Sekarang masyarakat semua bertanya seperti itu. Kenapa? Ada apa sih ini? Ini salah di mana? Tadi pertanyaan Mbak Balkis juga, mungkin pertanyaan ibu-ibu yang lain juga gitu ya. Lantas kita melihat bahwa ternyata ada pengendalian sosial kejahatan yang tidak berjalan di sini Mbak. Siapa saja agen-agen pengendalian sosial kejahatan yang seharusnya bisa mencegah agar si Mario tidak menjadi pelaku kekerasan sebenarnya banyak. Dan itu butuh jangka waktu yang lama. Misalnya dari ketika dia usia-usia sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah atasnya pertamanya. Ya, itu berarti ada rekaman-rekaman atau ada visual kekerasan yang mungkin dia lihat sendiri atau dia alami sendiri. Sehingga dia bisa bereaksi melakukan kekerasan seperti itu. Itu yang pertama. Artinya sekolah di sini nih ternyata gagal gitu ya. Memberikan misalnya pendidikan terkait dengan anak-anak tidak boleh untuk melakukan kekerasan dan segala macam, atau mungkin kurang mengawasi ketika misalnya di sekolah gitu ya. Nah akhirnya mungkin timbul nih kelompok anak-anak yang tidak bisa misalnya diatur oleh sekolah, bahasanya gitu ya Mbak ya, yang tidak bisa diatur oleh sekolah, mereka punya kelompok sendiri. Akhirnya mereka menentang aturan-aturan yang ada di sekolah. Mereka nggak suka gitu ya. Mereka punya nilai-nilai solidaritas lah, misalnya ciri mereka sendiri atau tipe mereka sendiri yang identik dengan melakukan kekerasan. Misalnya seperti itu. Yang kedua, siapa agen pengendali sosial kejahatan yang seharusnya berperan adalah keluarga. Ya, ketika anak di dalam kriminologi dijelasin, unraveling delinquency itu menjelaskan ketika anak kurang mendapatkan disiplin dari ayah, khususnya untuk anak laki-laki, akan menyebabkan anak cenderung menjadi, kalau sebelum kita sebut sebagai pelaku kejahatan, delinquen. Ya, ketika anak kurang atau jauh atau tidak mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari ibu, gitu ya. Artinya tidak menyalahkan hanya satu pihak ayah, tapi juga ibu, maka anak juga bisa cenderung melakukan aksi kekerasan atau menjadi delinquen. Lantas ketika tidak ada pengawasan dari orang tua, dalam hal ini adalah ayah dan ibu, bahkan sangat mungkin akhirnya anak menjadi pelaku kekerasan atau delinquen. Nah, kenapa itu semua terjadi? Itu tadi ya, kalau kita lihat dari status sosial, semuanya penyebabnya adalah faktor sosial budaya. Status sosial si anak merasa bahwa selama ini mungkin ya ayah dan ibunya adalah keluarga yang berada, dipandang oleh masyarakat misalnya, pejabat publik misalnya. Dan mungkin orang tuanya selama ini menunjukkan keistimewaan yang mereka punya. Membiasakan itu menjadi habitual gitu ya? Bisa jadi, karena kayaknya nggak mungkin ya orang tua nggak tahu gitu, oh anaknya pakai kendaraan mewah-mewah, dibiarin aja di tengah jalan. Kalau orang tuanya tidak
ya udahlah pakai aja gitu. Oke, Kayaknya nggak mungkin gitu. Ketika ada, aduh udahlah, janganlah pakai kendaraan mewah-mewah misalnya, seharusnya itu bisa gitu ya mengurangi anak Oke. jauh dari sifat. Katakan itu faktornya, tapi level sadismenya, Nah, Mbak Monica yang saya tuh level penasaran, sadismenya ini- kenapa bisa sampai hit itu level begitu? Level sadismenya ini saya rasa memang bukan hanya sekedar satu kali atau satu masalah saja yang Jadi terjadi. maksudnya dia pernah melakukan ini kalau Mbak Monica lihat sebelumnya? Sadismenya itu mungkin sebelum ke dia akhirnya menjadi pelaku, mungkin ada hasutan, ada apa? Provokasi. Provokasi yang akhirnya ya usia-usia segini kan usia lagi Oke. pengen apa? Ini gue loh gitu. Oke. Ini gue loh gitu. Dan sadismenya itu merasa, aduh kok kayaknya lo macem-macem nih sama gue Oke. nih. Gue ini orang berada loh gitu. Gue ini keluarga gue begini. Jadi lo jangan macem-macem sama gue gitu. Kalaupun ternyata saya rasa dia pasti udah tahu siapa kok si korban. Oke, tapi dari video yang Mbak Monica bisa saksikan sampai habis gitu ya? Ya. Level sadisme seperti itu apakah terkesannya pertama kali dia lakukan langsung bisa sesadis itu, atau sebelumnya dia sudah terbiasa melakukan kekerasan-kekerasan? Kalau level sadis seperti itu biasanya mungkin saat itu terjadi pertama kali sadisnya seperti itu. Tapi ada kumpulan-kumpulan kekerasan yang pernah dia lakukan juga gitu Oke. ya. Mungkin sadismenya memuncaknya pada saat itu. Baik. Tapi dia sudah terbiasa dengan ya level sadis, mungkin ada level sadis 0, Iya, 1, 2, 3, kekerasannya scale-nya gitu ya. Oke, berakumulasi dan Iya, oke. berakumulasi. Baik. Karena memang pastinya dia mempelajari hal itu, Mbak. Oke. Dia melihat aksi kekerasan seperti itu sehingga dia mampu untuk melakukan Ya. itu. Mempelajari hal itu dari mana, Mbak Iva? Seorang Mario bisa mempelajari hal itu. Ini Baik. penting sekali. Dari mana? Dari mana dia belajar ya? Ternyata kalau kita hubungkan dengan pengasuhan, harusnya anak kan belajar dari orang tua ya. Oke. Tapi ternyata anak-anak itu sekarang belajarnya dari 4 sisi, 4 hal. Yang pertama memang pengasuhan. Kalau pengasuhan jelas dari orang tua, dari bapak dan dari ibu. Seperti yang Mbak Monica tadi sampaikan, ketika bapaknya tidak memberikan kedisiplinan, anak akan merasa longgar. Atau bapaknya sudah memberikan kedisiplinan, tapi ibunya suka menyela atau apa sih Mbak namanya? Melakukan pembelaan? Melakukan pembelaan, jangan kasihan gitu. Apalagi ini anak satu-satunya, apalagi anak orang kaya gitu ya. Sehingga si anak ini merasa bahwa kalau dapat aturan dari sini bisa ditawar di sebelah sini. Oh, Nah, oke. dari situ saja sudah kelihatan bahwa anak ini tidak bisa belajar aturan dari rumah. Yang kedua adalah dari sekolah. Sekolah itu apakah mampu membuat seorang siswa atau semua siswa itu punya karakter yang baik. Oke. Selanjutnya adalah peer groupnya seperti apa. Karena pemilihan peer group itu sangat-sangat penting. Sementara anak-anak ketika usia remaja, aturan yang dikeluarkan oleh orang tua itu dibentur-benturkan dengan teman-temannya. Di keluargaku seperti ini, di temanku enggak. Akhirnya mereka mencari aturan yang paling longgar dan paling menguntungkan mereka. Dan proses belajar yang paling akhir adalah media sosial. Oke. Bukan media sosial, media. Dari media itu kan macam-macam ya. Iya. Kalau TV kayaknya sekarang yang nonton cuman kita doang ya acara ini ya. Bisa dari YouTube, bisa dari TikTok, bisa dari yang lain-lain, bisa dari baca ataupun film Iya. dan games yang Iya. mengandung kekerasan. Dan mereka belajar dari situ. Sementara mereka tidak diajarkan bagaimana cara mengendalikan diri. Padahal cara pengendalian diri itu adalah cara-cara hidup yang paling utama. Oke. Ya kan? Ketika anak tidak bisa mengendalikan diri, emosinya akan cepat terpancing. Jadi nggak ada istilah atau nggak ada proses antara berpikir, memilih, memutuskan dan ambil konsekuensi. Nggak sampai ke situ. Jadi ketika dia mendengar, dia langsung, oh aku harus menghajar. Pikirannya adalah aku sakit hati, aku menjadi korban. Jadi seolah-olah dia awalnya menjadi korban. Sehingga aku harus menampilkan kearogansianku untuk menunjukkan kepada dunia bahwa aku mampu melindungi wanitaku. Ya kan? Oke. Kemudian setelah berpikir dia pilih. Dipilihnya dengan cara apa? Ya dengan cara kekerasan. Karena apa? Mungkin dia tidak punya cara lain untuk mengalahkan lawannya. Oke. Akhirnya diputuskan, saya lanjutkan ya. Iya, iya. Akhirnya berpikir memilih diputuskan. Ya udah kita eksekusi di mana. Proses selanjutnya mengambil konsekuensi ini belum sampai. Sehingga dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun secara kehidupan setiap hari
mungkin sudah ada pembiasaan Oke. bahwa kita ini adalah orang dengan strata sosial yang tinggi. Ya. Kita punya sumber daya, baik sumber daya finansial Ya. maupun harta yang lain, bahkan kedudukan atau bahkan kedudukan. Oke. Sehingga ketika dia melakukan kesalahan atau penyimpangan atau kejahatan, dia sudah tahu bakal lepas dari itu semua. Itu yang membuat dia tidak memikirkan konsekuensi atau tidak pernah diajarkan Oke, konsekuensi. saya tarik sedikit tadi Mbak Eva bilang soal dia yang serba punya nih, dia ada di strata sosial yang sangat tinggi begitu ya. Ya. Yang kita biasanya tahu kekerasan itu ada di, mohon maaf, tempat tinggal kumuh begitu ya, pemukiman padat, mungkin di terminal dan lain-lain, tapi tidak terjadi di kasus ini. Ini sangat 180 derajat. Jadi itu juga salah satu faktor yang membuat dia merasa punya kuasa untuk Betul. mengambil Iya, hak hidup betul. orang. Iya betul. Jadi saya boleh nyontek ya, tahun 2012 itu ada tim peneliti dari University of California Ya. yang mempublikasikan riset berjudul Higher Social Class Predicts Increase Unethical Behavior. Yang itu dilakukan kepada para pengendara Ya. mobil mewah. Dan mereka itu lebih sering melanggar aturan. Karena mereka merasa bahwa semua bisa dibayar dengan uang. Semua bisa dibeli dengan uang. Semua bisa dibeli. Jadi langgar gitu loh. semua aturan. Dilanggar semuanya. Beda dengan orang-orang bermobil kecil yang harganya murah. Mereka mau melakukan pelanggaran mikir-mikir karena ditilang pun harus bayar. Gitu loh. Itu kan yang Oke. membuat mereka jadi berpikir. Tapi dari situ kita jadi bisa melihat ya, berpikir, memilih, memutuskan, ambil konsekuensi itu Ya. adalah awal dari anak hidup. Bijaksana, Jadi segala dewasa. sesuatu itu, Iya. ketika anak berpikir sampai konsekuensi, sangat mustahil atau mungkin sedikit kemungkinan dia akan melakukan kejahatan. Jadi menurut Mbak Eva saat ini pada saat melakukan M tidak memikir sampai Tidak titik sempat konsekuensi. berpikir itu. Tidak sampai ke Tidak titik sampai. konsekuensi. Oke, ini menarik sekali. Jadi kita juga penasaran niatan yang dibaca oleh misalkan Ibu Sri dan Mbak Irma ya soal bagaimana ketika di video yang 2 menit itu ya Mbak Monica saya klarifikasi bahwa apakah benar perkataan saya tidak takut bahkan jika ada nyawa seorang anak yang hilang karena apa yang saya lakukan. Itu buah dari sebuah ketidakcerdasan emosional atau memang benar-benar tadi saking memiliki segalanya, langgar semua aturan, berani melakukan apapun meskipun dia masih 20 tahun. Sesaat lagi ya Mbak Irma dan Ibu Sri ya, kita tahan dulu tetap di Perempuan Bicara.